Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar yang terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @gendutdoni. Dia menulis, "Mimin ganteng, coba bahas film Kingdom 4 dong Min." Oke siap guys. Nah gini nih cara request yang benar. Pertama-tama wajib bilang Mimin ganteng dulu. Alur cerita film yang akan Mimin bahas kali ini adalah lanjutan dari film Kingdom yang sudah pernah Mimin bahas sebelumnya. Film ini berjudul Kingdom 4 Return of the Great General yang rilis pada tahun 2024 kemarin. Film ini dibintangi oleh Takao Osawa, Kento Yamazaki, dan Shun Oguri. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kingdom 4 Return of the Great General. Semoga. Di episode sebelumnya, pasukan kerajaan Qin berperang melawan pasukan kerajaan Zhao. Setelah Li Xin berhasil membunuh jenderal pasukan Zhao yang bernama Jenderal Feng Ji, pasukan kerajaan Zhao itu pun terpaksa mundur. Namun ternyata pasukan kerajaan Zhao itu belum menyerah. Awalnya Jenderal Wan Qi mengira kalau pasukan kerajaan Zhao itu dipimpin oleh Jenderal Feng Ji. Namun setelah kematian Jenderal Feng Ji, pasukan kerajaan Zhao itu masih terus melanjutkan peperangan ini. Berdasarkan rumor yang beredar, ternyata pasukan kerajaan Zhao itu dipimpin oleh seorang jenderal yang memiliki julukan Dewa Perang yang bernama Jenderal Pang Nuan. Di malam hari, di saat Xin dan pasukannya sedang beristirahat, tiba-tiba Jenderal Pang Nuan sendirian datang menyerang mereka. Pang Nuan membantai rekan-rekan Li Xin tanpa ampun. Xin pun langsung maju melindungi teman-temannya. Namun Pang Nuan dengan mudah menghantamnya. Bahkan Qiang Lei yang mengeluarkan jurus tarian maut tidak mampu mengimbangi kekuatan sang dewa perang Pang Nuan. Satu persatu teman-teman Li Xin tumbang di tangan Pang Nuan. Xin pun kembali maju, namun kali ini Pang Nuan menghantam Li Xin dengan ujung senjatanya. Li Xin pun terluka parah hingga pingsan. Di saat Pang Nuan akan membunuh Li Xin, rekan-rekan Li Xin melindunginya dengan perisai. Namun serangan Pang Nuan itu membuat mereka terlempar. Di saat rekan-rekan Li Xin sudah mulai putus asa, dari belakang, pasukan kerajaan Qin datang menolong mereka. Di depan, ternyata pasukan kerajaan Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Wan Ji juga datang ke tempat ini. Akhirnya, pertempuran dua kerajaan ini pun kembali pecah. Melihat kesempatan ini, En mengajak yang lain untuk menyelamatkan Li Xin yang pingsan. Jenderal Wan Ji kemudian teringat kalau Li Xin adalah orang yang telah membunuh Jenderal Feng Ji. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar Li Xin yang dibawa kabur. Karena pasukan berkuda musuh semakin mendekat, teman-teman Li Xin menyuruh Pito dan Wei Ping untuk membawa Li Xin kabur, biar mereka yang akan menahan pasukan musuh di sini. Dari belakang, Wan Ji dan pasukannya pun akhirnya berhasil mengejar mereka. Dari balik semak-semak, diam-diam, Pito dan Wei Ping membawa Li Xin kabur ke dalam hutan. Di dalam hutan, Pito dan Wei Ping sadar kalau musuh masih mengejar mereka dengan melacak jejak tetesan darah mereka. Wei Ping pun mengajak Pito untuk berpencar. Wei Ping menyuruh Pito untuk melindungi Li Xin apapun yang terjadi. Wei Ping akan mencoba mengalihkan perhatian musuh yang mengikuti mereka. Wei Ping kemudian memberikan kain untuk menutupi luka Pito. Awalnya Pito menolak karena dia mengkhawatirkan keselamatan Wei Ping. Wei Ping pun menyuruh Pito tidak usah khawatir. Wei Ping berkata kalau mereka harus melindungi Li Xin apapun yang terjadi, karena Li Xin adalah pemimpin dan sahabat mereka sejak kecil. Mereka berdua pun kemudian berpencar. Dengan susah payah, Pito akhirnya berhasil membawa Li Xin ke tempat yang aman. Beberapa saat kemudian, Li Xin kembali sadar. Li Xin meminta maaf kepada Pito karena dia tidak bisa melindungi teman-temannya yang lain. Pito pun bercerita kalau barusan teman-teman yang lain dengan sukarela melindungi Li Xin meskipun nyawa taruhannya. Mereka rela melakukan hal itu karena Li Xin juga mempertaruhkan nyawa untuk melindungi mereka. Pito pun teringat saat mereka masih kecil. Pito dan Wei Ping selalu menertawakan Li Xin yang bermimpi ingin menjadi jenderal agung. Namun kini Pito yakin suatu hari nanti Li Xin pasti akan bisa menjadi jenderal agung yang hebat. Tiba-tiba Pito diam tak bergerak. Pito akhirnya tewas karena kehabisan darah. Li Xin pun tak kuasa menahan air mata melihat teman masa kecilnya itu meninggal karena melindunginya. Keesokan harinya, En bersama regu Hixin yang berhasil selamat berkumpul di dalam hutan. Di sini juga ada Wei Ping yang berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, Li Xin datang sambil menggendong Pito. Li Xin meminta maaf kepada semua orang karena dia tidak bisa menyelamatkan nyawa Pito.
Semua orang pun sedih melihat Bito yang tewas. Namun Wei Ping menyuruh semua orang untuk jangan menangis. Kakaknya itu pasti ingin melihat semua orang tersenyum karena dia tewas sebagai pahlawan. Li Xin kemudian bertanya kepada Qiang Lei, Pang Nuan itu manusia apa bukan? Qiang Lei pun menjawab kalau Pang Nuan hanyalah manusia biasa, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa berkat latihan yang sangat keras dan sangat lama. Semalam, jurus yang digunakan Pang Nuan untuk melumpuhkan Xin adalah jurus yang sangat mematikan. Xin termasuk beruntung karena bisa selamat dari jurus itu. Mereka kemudian melihat panji pasukan kerajaan Qin berkibar dari jauh. Xin dan yang lain pun mendatangi tempat panji itu berkibar. Mereka menemui Jenderal Wan Qi yang ada di sana. Saat ini, Jenderal Wan Qi memerintahkan Jenderal Meng Wu untuk maju terlebih dahulu menyerang pasukan kerajaan Zhao. Wang Qi kemudian melihat kalau teman-teman Xin kini tinggal setengahnya saja. Xin pun berkata kalau sekarang ini bukan saatnya untuk bersedih. Saat ini yang menjadi prioritas Xin dan teman-temannya adalah bagaimana caranya agar bisa terus bertempur hanya dengan sisa anggota yang ada. Wang Qi pun menjelaskan kalau jalan menjadi seorang pemimpin memang penuh dengan cobaan. Semakin banyak cobaan yang dilalui, maka akan semakin kuat. Wang Qi pun menyuruh Xin dan pasukannya untuk tetap fokus melanjutkan peperangan ini. Di tempat lain, jenderal pasukan musuh, Zhao Zhuang, mendapat laporan kalau Jenderal Meng Wu dan pasukannya sudah mulai maju menyerang mereka. Zhao Zhuang pun mengajak Pang Nuan untuk bersiap menjalankan rencana mereka. Di atas bukit, Meng Yi dan Liao Diao masih mengamati jalannya peperangan ini. Kali ini, mereka berdua ditemani oleh dua orang asing yang bernama Li Mu dan Hai Yin ikut memperhatikan peperangan ini dari jauh. Di sini, Meng Yi melihat kalau peperangan di daerah perbukitan seperti ini, para pasukan berkomunikasi dengan menggunakan api dan asap. Li Mu pun berkata kalau ada satu lagi cara untuk berkomunikasi, yaitu dengan panji-panji yang dikibarkan dari atas bukit. Dari panji-panji inilah, mereka akan bisa tahu komando untuk bergerak maju atau mundur. Di depan, Meng Wu dan pasukannya sudah maju terlalu jauh hingga hampir tidak bisa melihat panji. Anak buah Meng Wu pun mengingatkan kalau Jenderal Wan Qi melarang mereka maju terlalu jauh agar mereka tetap bisa melihat panji komando. Namun Meng Wu yang melihat Pang Nuan ada di depannya tidak memperdulikan hal ini. Dia langsung memacu kudanya karena dia sangat berambisi untuk membunuh Pang Nuan. Semua anak buah Meng Wu pun ikut maju. Sementara itu di dalam istana kerajaan Qin, pemimpin suku pegunungan, Duan He, menemui Raja Zheng. Duan He memberitahu kalau dia mempunyai informasi penting mengenai perang yang sedang terjadi. Di medan perang, dengan susah payah, Meng Wu berhasil mengejar Pang Nuan. Meng Wu pun langsung menebasnya. Semua anak buah Meng Wu pun bersorak. Namun ternyata itu adalah prajurit biasa yang menyamar menjadi Pang Nuan. Ternyata ini adalah perangkap. Tiba-tiba puluhan ribu pasukan kerajaan Zhao muncul dari segala sisi, mengepung Meng Wu dan pasukannya. Di belakang, setelah mendapat kabar kalau Meng Wu dan pasukannya terkepung, mau tak mau Wang Qi pun menyuruh semua pasukan untuk bergerak menolong Meng Wu. Sebenarnya Wang Qi sudah tahu kalau ini adalah jebakan. Namun Wang Qi terpaksa mengambil resiko tetap maju untuk menyelamatkan Meng Wu. Di dalam istana, Duan He memberitahu kalau beberapa hari yang lalu, di saat dia dan pasukannya bergerak untuk menyerang suku barbar yang ada di wilayah utara, Duan He terkejut karena dia melihat 100.000 pasukan suku barbar telah tewas dibantai. Wen Chun pun kaget mendengar hal ini. Dia penasaran siapa pihak yang telah melakukan hal itu. Duan He pun berkata kalau itu adalah ulah pasukan kerajaan Zhao. Wen Chun pun tidak percaya karena selama ini dia tidak mendapat laporan dari mata-mata kalau pasukan kerajaan Zhao juga menyerang dari wilayah utara. Namun Duan He berkata kalau dia tidak bohong, dia memiliki semua buktinya. Pasukan kerajaan Zhao itu pasti juga membunuh semua orang termasuk mata-mata untuk menutupi hal ini. Raja Zheng pun curiga jika pasukan yang datang dari utara itu sangat kuat. Apa jangan-jangan justru merekalah pasukan utama kerajaan Zhao yang dipimpin oleh Panglima Jenderal, otak dari pertempuran ini. Pasukan itu akan muncul dari belakang, membantai pasukan kerajaan Qin yang saat ini ada di medan perang. Duan He berkata kalau pasukan itu berhasil membantai 100.000 suku barbar dengan mudah. Jika benar pasukan itu akan bergabung dengan pasukan kerajaan Zhao lain yang saat ini sedang bertempur, maka yang akan terjadi bukanlah perang, melainkan pembantaian.
Raja Zhao lalu bertanya apakah Duan He mendapat informasi siapa jenderal yang memimpin pasukan itu. Duan He berkata dia mendapat informasi dari anak buahnya kalau jenderal perang yang memimpin pasukan dari utara itu bernama Jenderal Li Mu. Di atas bukit, Jenderal Li Mu dan Hai Yin dijemput oleh pasukan Zhao. Melihat hal ini, Diao pun ketakutan. Hai Yin menyuruh Diao tidak usah khawatir karena mereka tidak akan menyerang murid yang sedang belajar strategi perang seperti Diao. Kelak, jika Diao sudah benar-benar menjadi ahli strategi di medan perang, baru mereka akan bertemu lagi sebagai musuh. Meng Yi kemudian bertanya, memangnya Li Mu itu siapa? Hai Yin pun menjelaskan kalau Jenderal Li Mu adalah salah satu dari 3 jenderal agung kerajaan Zhao. Di medan perang, Wang Qi akhirnya sampai di tempat Meng Wu dikepung oleh musuh. Meng Wu pun terkejut melihat Jenderal Wang Qi mau datang menolongnya. Wang Qi langsung menyuruh tangan kanannya yang bernama Teng memimpin pasukan menembus pasukan Zhao yang ada di sebelah kanan. Pasukan Zhao yang melihat pergerakan itu pun langsung memecah formasi untuk menghadang Teng, membuat pasukan yang mengepung Meng Wu menjadi berkurang. Dengan teknik pedang yang sangat hebat, dalam sekejap Teng bisa membabat beberapa prajurit musuh sekaligus. Jenderal Wang Qi kemudian menyuruh Li Xin dan pasukannya untuk bergabung dengan pasukan Meng Wu melawan musuh yang mengepung mereka. Di saat Li Xin dan pasukannya mulai bergerak menolong Jenderal Meng Wu, Jenderal Zhao Zuang memerintahkan pasukannya untuk fokus melawan Jenderal Meng Wu. Alhasil, formasi pasukan kerajaan Zhao itu pun terpecah dan menciptakan celah kosong di tengah-tengah untuk dilewati oleh Wang Qi dan pasukannya. Wang Qi dan pasukannya pun langsung maju melewati celah itu. Tiba-tiba, Pang Nuan muncul menghadang Wang Qi. Semua orang pun tidak ada yang berani mendekat. Kini, Jenderal Wang Qi akan bertarung 1 lawan 1 melawan Pang Nuan. Di dalam istana, Raja Zheng yang penasaran bertanya kepada Wen Jun, kenapa Jenderal Wang Qi setuju untuk turun ke medan perang, padahal sebelumnya dia sudah memutuskan untuk pensiun. Wen Jun pun memiliki firasat kalau Jenderal Wang Qi ingin balas dendam atas kematian Jenderal Liao yang dahulu dibunuh oleh Pang Nuan. Raja Zheng pun semakin bingung karena dia tidak pernah mendengar nama Jenderal Liao. Wen Jun pun memberitahu kalau kisah tentang Jenderal Liao lumayan dirahasiakan karena Raja Shou, kakek Raja Zheng, memerintahkan untuk merahasiakannya. Jenderal Liao sendiri adalah seorang jenderal perempuan yang sangat hebat. Dia adalah calon istri Jenderal Wang Qi. Awalnya, Liao hanyalah anak angkat dari asisten di rumah Wang Qi. Dia belajar bela diri dari melihat Wang Qi sejak kecil. Meskipun seorang wanita, Liao sangat pandai dalam bertarung dan taktik perang. Dahulu, di saat Wang Qi ditunjuk menjadi Jenderal Agung, Wang Qi memerintahkan Wen Jun untuk menjadi pengawal pribadi Jenderal Liao. Wang Qi kemudian memberitahu Wen Jun rahasia mengenai Jenderal Liao. Wang Qi berkata kalau Liao sebenarnya adalah anak dari Raja Shou. Ibu Liao adalah rakyat biasa. Ibu Liao takut jika kelak Liao akan terlibat perebutan takhta kerajaan. Akhirnya dia meminta bantuan keluarga Jenderal Wang Qi untuk merawat Liao. Awalnya Wen Jun tidak percaya ucapan Wang Qi itu. Hingga pada suatu hari dia melihat reaksi Raja Shou saat melihat Liao secara langsung. Melihat perlakuan Raja Shou terhadap Liao, Wen Jun pun akhirnya yakin kalau Liao adalah anak dari Raja Shou. Liao sendiri ternyata juga sudah tahu jati dirinya. Untuk menyembunyikan identitasnya, Liao selalu memakai topeng saat sedang bertempur. Wen Jun pernah menyarankan Liao untuk berhenti bertempur karena itu sangat berbahaya. Namun Liao menolak. Liao berkata kalau dia sangat mencintai Jenderal Wang Qi. Dahulu, Liao dan Wang Qi pernah berjanji jika dia berhasil menguasai 100 benteng musuh, maka Jenderal Wang Qi berjanji akan menikahinya. Pada suatu hari, di saat perang di kota Bayo, Wang Qi mendatangi tenda Liao untuk merawat luka Liao. Wang Qi berkata kalau dia ingat Liao sudah menguasai 99 benteng musuh. Jika Liao berhasil menguasai kota Bayo, maka akan genap 100 benteng sudah dia kuasai. Itu artinya Wang Qi akan menikahi Liao. Liao pun terharu karena ternyata Wang Qi mengingat janji mereka itu. Namun singkat cerita, Liao akhirnya tewas dibunuh oleh Pang Nuan. Wang Qi yang kesetanan kemudian langsung maju membabat Pang Nuan. Prajurit kerajaan Qin kemudian menghujani Pang Nuan dengan anak panah. Saat itu, semua orang mengira kalau Pang Nuan sudah tewas. Namun ternyata Pang Nuan masih hidup. Di tempat lain, di medan perang, dengan penuh dendam, Wang Qi melesat maju melawan Pang Nuan. Mereka berdua beradu tombak.
Pang Nuan yang kini lebih kuat dari sebelumnya berhasil melukai wajah Wang Qi. Namun Wang Qi tidak gentar sedikit pun. Li Xin dan Qiang Le pun terkejut melihat kekuatan Jenderal Wang Qi dan Pang Nuan. Mereka berdua adalah sama-sama dewa perang. Wang Qi yang kesetanan kemudian menyerang Pang Nuan dengan membabi buta. Di saat Wang Qi akan menghabisi Pang Nuan, tiba-tiba dia melihat sesuatu. Dari belakang, pasukan kerajaan Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Li Mu akhirnya datang. Li Xin dan yang lain pun kaget, ternyata masih ada pasukan kerajaan Zhao yang mengepung mereka dari belakang. Di sisi lain, melihat Jenderal Li Mu sudah sampai di sini, Zhao Zuang pun merasa lega karena rencana mereka selama ini telah berhasil. Teng kemudian bergerak mendekati Zhao Zuang. Zhao Zuang pun memutuskan untuk mundur menyelamatkan diri. Di belakang, Hayin bertanya kenapa Jenderal Li Mu repot-repot membawa pasukan sebanyak ini dan melakukan taktik perang seperti ini. Li Mu pun menjawab kalau tujuan utama peperangan kali ini adalah untuk membunuh Jenderal Wang Qi. Jenderal Wang Qi adalah salah satu dari 6 jenderal agung terkuat kerajaan Qin yang sangat cerdas. Itulah kenapa mereka membutuhkan usaha yang jauh lebih keras dari biasanya untuk bisa membunuh Jenderal Wang Qi. Jenderal Wang Qi sendiri ternyata sudah memprediksi kalau hal ini akan terjadi. Dia memerintahkan pasukannya mengikuti di belakang Teng yang sedang menerobos barisan musuh. Pang Nuan kemudian kembali bangkit. Pang Nuan berkata kalau urusannya dengan Wang Qi belum selesai. Di belakang, anak buah Li Mu yang bernama Komandan Gika berinisiatif untuk maju membantu Pang Nuan membunuh Jenderal Wang Qi. Di depan, Teng akhirnya berhasil membunuh Zhao Zuang yang kabur. Sementara itu, Pang Nuan dan Jenderal Wang Qi kembali bertarung satu sama lain. Wang Qi kemudian naik ke atas kudanya. Dia memberitahu semua pasukan kerajaan Qin untuk tidak usah khawatir. Meski saat ini mereka kalah jumlah, Wang Qi akan tetap selalu ada di sisi mereka. Tekad pasukan kerajaan Qin itu pun kembali membara. Mereka kembali menyerang pasukan musuh yang ada di sana. Sementara Jenderal Wang Qi dan Pang Nuan melanjutkan pertarungan dari atas kuda mereka. Di belakang, Jenderal Li Mu kembali mengirim pasukannya lagi. Dia tidak akan berhenti sebelum berhasil membunuh Jenderal Wang Qi. Di tengah-tengah pertempuran, Qiang Le melihat Gika hendak memanah Wang Qi. Dia pun langsung memberitahu Li Xin. Tanpa pikir panjang, Li Xin langsung berlari mencegah Gika menembakkan panahnya. Namun Li Xin terhalang prajurit Zhao yang ada di sana. Gika pun akhirnya berhasil memanah Jenderal Wang Qi. Akibat panah itu, Pang Nuan juga berhasil menusuk perut Jenderal Wang Qi dengan tombaknya. Semua prajurit kerajaan Qin pun terkejut melihat Jenderal Wang Qi tertusuk. Li Xin yang marah kemudian langsung menebas Gika hingga tewas. Meskipun sekarat, Jenderal Wang Qi menyuruh prajuritnya untuk terus berjuang. Dengan sisa-sisa tenaganya, Wang Qi mengarahkan tombaknya ke leher Pang Nuan. Awalnya Pang Nuan bisa menahannya, namun ternyata meskipun sekarat, Wang Qi bisa menekan tombak itu dengan sangat kuat. Wang Qi pun berkata kalau jenderal itu bukan hanya sekedar jabatan, namun dia harus berani mengorbankan diri untuk melindungi ribuan nyawa pasukannya. Pang Nuan kemudian mencabut tombaknya karena serangan Wang Qi terlalu kuat. Di saat Pang Nuan akan kembali menyerang Wang Qi, Li Xin datang menghalanginya. Teng kemudian menyuruh pasukan kerajaan Qin untuk mengikutinya menerobos musuh untuk mundur. Teng juga menyuruh Li Xin menaiki kuda Wang Qi untuk menolong Wang Qi yang sekarat. Mereka pun mulai menerobos pasukan musuh untuk mencari jalan keluar. Di sisa-sisa tenaganya, Jenderal Wang Qi menyuruh Li Xin untuk memperhatikan sekitar. Wang Qi ingin Li Xin merasakan rasanya menjadi seorang jenderal. Li Xin pun melihat kalau semua pasukan kerajaan Qin dengan sukarela bahu-membahu menolong Jenderal Wang Qi. Bahkan di depan, Li Xin melihat kalau Jenderal Meng Wu dan pasukannya berjuang mati-matian membuka jalan untuk menyelamatkan Jenderal Wang Qi. Di belakang, seorang prajurit memberitahu Jenderal Li Mu kalau Jenderal Wang Qi berhasil lolos. Hayin pun bertanya kenapa Li Mu hanya diam saja tidak mengejar Jenderal Wang Qi. Li Mu pun menjawab, dengan luka seperti itu, Jenderal Wang Qi sudah dipastikan akan mati. Tujuan utamanya dalam peperangan ini adalah untuk membunuh Wang Qi, dan hal itu sudah terwujud. Li Mu pun menjelaskan, di dunia ini ada dua jenis jenderal perang. Yang pertama, ketika dia terbunuh, maka pasukannya akan gentar dan mengalah. Sementara yang kedua, ketika jenderal itu terbunuh, justru akan membuat pasukannya mengamuk kesetanan, bertempur habis-habisan untuk membalaskan dendam kematian jenderal mereka. Dan Jenderal Wang Qi adalah jenis jenderal yang kedua. Dia sangat dicintai oleh pasukannya. Pasukannya rela melakukan apapun, bahkan menyerahkan nyawa mereka.
Jadi, Limu memilih untuk menghentikan perang ini daripada kehilangan korban prajurit yang tidak perlu. Yang penting tujuan utama mereka sudah tercapai. Singkat cerita, Jenderal Wan Qi dan pasukannya yang selamat berkumpul di dalam hutan. Wan Qi yang sekarat itu pun memberikan wasiat. Dia menyuruh Teng menggantikan posisinya memimpin semua pasukannya. Di sini, Jenderal Meng Wu meminta maaf karena akibat kelalaiannya membuat pasukan kerajaan Qin masuk ke dalam jebakan musuh. Wan Qi pun menyuruh Meng Wu tidak usah khawatir. Meskipun dengan segala kekurangan yang ada, Wan Qi masih yakin kalau Meng Wu adalah jenderal yang kuat yang sangat ingin memenangkan peperangan ini. Hanya saja kali ini musuh mereka memang sangat kuat. Jenderal Wan Qi berkata kalau ini bukanlah akhir, justru ini adalah awal dari peperangan besar yang akan terjadi. Yang terkuat pasti akan dikalahkan oleh yang lebih kuat lagi, dan begitu seterusnya. Wan Qi kemudian memanggil Li Xin. Wan Qi meminta maaf karena dia tidak bisa lagi melatih Li Xin. Wan Qi berharap Li Xin bisa belajar di medan perang. Wan Qi ingin Li Xin terus berjuang bersama rekan-rekannya. Wan Qi kemudian memberikan tombak miliknya kepada Li Xin. Jenderal Wan Qi pun akhirnya tewas. Melihat hal ini, semua orang pun menangis memberikan penghormatan terakhir untuk sang jenderal agung itu. Di dalam istana, Raja Zheng memberitahu Wen Jun sebelum berangkat ke medan perang, Jenderal Wan Qi memberikan wasiat dari Raja Shou kepadanya. Saat itu, Wan Qi berkata hanya kepada Raja Zheng lah dia memberikan wasiat itu, karena wasiat itu hanya ditujukan untuk orang yang pantas menerimanya. Jenderal Wan Qi percaya kalau Raja Zheng akan berhasil menyatukan seluruh Tiongkok. Di tempat lain, pasukan kerajaan Zhao akhirnya kembali ke kerajaan mereka. Limu melihat Pang Nuan tidak puas meskipun dia sudah mengalahkan Wan Qi. Limu kemudian mengajak Pang Nuan untuk kembali ke kerajaan Zhao. Namun Pang Nuan menolak. Dia lebih memilih berlatih bela diri sendirian di pegunungan. Pang Nuan sebenarnya membenci medan perang. Sebelumnya dia bersedia ikut karena dia hanya ingin membalas kekalahannya kepada Wan Qi. Limu pun berkata kerajaan Zhao akan menerima Pang Nuan dengan tangan terbuka jika Pang Nuan berubah pikiran. Sementara itu, di saat pasukan kerajaan Qin akan kembali ke ibu kota, Li Xin melihat semua orang terlihat sedih. Li Xin lalu meminta izin kepada Teng untuk berbicara di depan mereka. Li Xin kemudian berpidato di hadapan semua orang. Dia menyuruh semua orang untuk jangan bersedih karena mereka telah menyelamatkan kota Bayo dari serangan musuh. Jenderal Wan Qi pasti bangga melihat pasukannya berhasil menyelamatkan kerajaan ini. Di dalam istana, setelah mendapat kabar kematian Jenderal Agung Wan Qi, Raja Zheng berkata di misi terakhirnya ini, Jenderal Agung Wan Qi dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Zhao sehingga kota Bayo tidak jatuh ke tangan musuh. Meskipun Jenderal Wan Qi telah tiada, dia akan selalu dikenang semua orang. Dan berakhirlah alur cerita film Kingdom 4 Return of the Great General ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah teruslah berjuang meskipun mustahil untuk menang. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.